Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdul Aziz Haris dengan NIM 1901860 dari kelas A2 Sistem Informasi untuk mata kuliah Kecerdasan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7 untuk menyelesaikan pada pertemuan 7 yaitu kuis. Yang pertama, pada pertemuan pertama tentang materi dasar Business Intelligence. Business Intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berdasarkan pada data. Business Intelligence adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisis data, dan juga mengakses dan juga menyimpan banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan, seperti perangkat lunak untuk query database dan pelaporan, alat untuk analisis data multidi dan juga data mining. Jenis sistem informasi yaitu ada 3. Yang pertama, strategi ke level system, membantu manajer senior untuk menangani dan menghadapi isu strategik dan perencanaan jangka panjang, yaitu ESS atau Executive Support System. Pada strategi ke level system, apabila kita berikan contoh pada suatu perusahaan, ini terdapat di level atas, yaitu berupa kepala perusahaan ataupun kepala manajer untuk mendapatkan tingkat yang paling atas. Dan kemudian yang kedua, adanya manajemen level system, yaitu membantu dalam monitoring, kontrol, pengambilan keputusan, dan kegiatan administratif dari manajer menengah, yaitu MIS atau Management Information System, dan juga ada DSS atau Decision Support System. Apabila kita ambil contoh di bagian manajemen level system pada perusahaan tadi, ini terdapat di level kedua ataupun level pertengahan. Apabila di bagian perusahaan terdapat kepala bidang, misal perencanaan, pemasaran, nah kepala bidang tersebut masuk ke dalam golongan manajemen level system. Ataupun ada dalam perusahaan supermarket, itu bisa di bagian kepala cabang, seperti itu. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, adanya operational level system, yaitu membantu manajer operasional untuk menjaga agar kegiatan dan transaksi sehari-hari perusahaan berjalan dengan lancar, yaitu seperti TPS atau Transaction Processing System. Apabila kita pengambilan contoh pada perusahaan tadi, itu di bagian bawah, bagian para pekerjanya, ataupun di bagian supermarket itu di bagian kasir untuk pengelolaan data di bagian kasirnya. Secara umum, Business Intelligence ataupun BI merupakan proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Jadi dalam Business Intelligence ini sangat dibutuhkan data warehouse, dan yang kemudian akan diproses menggunakan analisis statistik di dalam proses data mining. Jadi dalam Business Intelligence ini data warehouse sangat dibutuhkan guna untuk mengangkut data-data lama ataupun data yang sudah sangat lama agar bisa di-upgrade ulang ataupun didata ulang untuk melakukan perbandingannya untuk mengambil keputusan seperti itu. Dan kemudian ada hasil sederhana ataupun output ataupun pengeluaran dari CBI ataupun Business Intelligence ini ada dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk tabel. Mengapa? Agar memudahkan dalam pembaca untuk mengambil fakta-fakta dalam untuk mendukung ini dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti contohnya itu dalam bentuk grafik, misalnya kita ingin melihat data di supermarket pada pengambilan laba.
di tahun 2012 dan juga ingin melakukan perbandingan untuk mengambilkan keputusan itu di tahun 2021. Nah, apabila kita mengambilnya dengan business intelligence, dengan ada data warehouse ataupun data lama yang tersimpan, bisa kita lihat ulang. Jadi, data tersebut bisa kita outputkan hasilnya itu seperti dalam grafik ataupun tabel agar mudah dibaca dan juga mudah menemukan hasil masalah untuk mendukung keputusan yang akan kita ambil. Data warehouse. Data warehouse adalah pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi historis yang bersifat historis yang mendukung DSS ataupun Decision Support System. Nah, sebagai support system, data warehouse sangat mendukung di bagian business intelligence dan juga ada di EAS yaitu Executive Information System gunanya untuk informasi dan juga untuk support di bagian business intelligence. Fungsi business intelligence sebagai sistem pendukung keputusan atau pengambil keputusan di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi, data operasional, data transaksional, ataupun data lainnya ke dalam bentuk pengetahuan agar mudah dibaca dan juga dipahami dalam mengambil keputusan. Data warehouse, seperti saya bilang tadi, data warehouse itu sangat penting dalam business intelligence. Mengapa? Bagaimana mau menarik data? Alasannya itu, bagaimana apabila kita ingin menarik data untuk mendukung pengambilan keputusan bila histori ataupun data lamanya saja tidak ada dalam business intelligence. Jadi data warehouse sangatlah penting dalam business intelligence tersebut. Faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan implementasi bisnis ataupun mengakibatkan ataupun menghambat dalam pengambilan keputusan di business intelligence ini, yaitu yang pertama adanya perencanaan kurang matang ataupun perencanaan bagian proposal yang kurang pas ataupun di bagian perencanaan lainnya kurang matang, kurang jelas. Ini akan menghambat ataupun menjadinya kegagalan implementasi bisnis. Dan kedua adanya kualitas data ataupun kualitas datanya kurang baik. Ini misalnya ada data tidak jelas gitu seperti itu. Jadi kualitasnya itu tidak bagus lagi ataupun tidak baik. Ini juga bisa menghambat ataupun menjadikan kegagalan diimplementasikan bisnis. Dan yang terakhir adanya kurang mengantisipasi terhadap perubahan di organisasi. Dan ada juga manfaat business intelligence bagi perusahaan non-profit, yaitu meningkatkan nilai data dan informasi organisasi, memudahkan pemantauan kinerja organisasi, meningkatkan nilai investasi TI ataupun teknik informatika yang sudah ada, dan juga menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik ataupun well-informated workers. Tidak hanya untuk non-profit, yang profit juga, dan saja memiliki manfaat-manfaat yang sangat begitu banyak. Baik. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materi selanjutnya di pertemuan kedua, yaitu di Business Intelligence Data Mining. Business Intelligence merupakan sebuah data yang telah diolah yang akan menghasilkan sebuah informasi ataupun pengetahuan dalam bentuk grafik ataupun tabel. Mengapa? Karena agar memudahkan pembaca. Nah, dalam untuk menghasilkan hal tersebut dibutuhkannya metode-metode, yaitu seperti data mining. Yang terdapat dalam data mining tersebut nanti akan saya jelaskan metode-metodenya tersendiri. Dan seperti ketahui, business intelligence yaitu merupakan bisnis ya, garis besarnya bisnis. Dalam saat kehidupan sehari-hari ini kita telah banyak mengenal dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu berupa business intelligence, yaitu seperti contohnya transaksi pada penjualan supermarket ataupun toko-toko yang besar, perusahaan-perusahaan terbesar. Nah, terdapat banyak data yang akan diolah, akan menjadi sebuah informasi pengetahuan yang terbaru yang hasil outputnya itu berupa grafik ataupun tabel agar memudahkan pembaca ataupun untuk mendukung keputusan di sebuah perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan juga ada juga di transaksi perbankan, yaitu kartu kredit ataupun e-banking juga memiliki data yang begitu banyak yang akan diolah
akan menjadi sebuah informasi untuk mendukung keputusan. Dan sebelum kita memasuki ke dalam pengertian data mining, ya, sebenarnya data mining itu adalah penggali ataupun menggali data. Nah, sebenarnya apa sih yang digali? Nah, kita harus mengerti dulu apa itu data. Jadi, data adalah rekaman atau catatan terhadap fakta atau transaksi ataupun objek. Bisa digarisbawahi, data belum diolah, masih murni dan juga real. Apabila data itu telah dirubah, itu merupakan pengertian lainnya lagi. Ataupun definisi untuk data itu tersendiri, yang pertama adanya ekstraksi informasi yang implisit, yaitu tidak diketahui sebelumnya, tetapi akan sangat berpotensi sangat berguna di kedepannya. Apabila data itu telah diubah, akan menjadi sajikan informasi yang jadi akan sangat berguna untuk kita juga. Dan kemudian adanya eksplorasi dan analisis secara otomatis atau tidak data yang sangat besar untuk menemukan pola-pola yang berguna dan mempunyai arti tersendiri. Ilmu data mining gabungan dari beberapa bidang ilmu dalam matematika dan juga ilmu komputer diperlukan. Karena yang pertama, datanya yang sangat besar, dan kedua, dimensi data yang besar, dan yang ketiga, datanya heterogen. Data mining itu tersendiri berada di antara 3 aspek. Dia berada tepat di tengah-tengah antara 3 aspek ini, yaitu yang pertama, aspek yang pertama adanya statistik atau AI, dan kedua adanya machine learning atau pattern recognition, dan yang ketiga adanya database. Sedangkan data mining berdiri di antara tengah-tengah untuk mencakup 3 hal ini tersendiri. Struktur data mining yaitu yang pertama di bagian atas adanya user interface, ya, dan kemudian adanya pattern evaluation, dan ada knowledge base, data mining edge, database ataupun data warehouse, ataupun juga bisa data warehouse-nya kembali lagi ke mining edge, ke data mining edge. Mengapa? Karena untuk data lama bisa kita ulang lagi ataupun kita reformasi untuk diolah kembali data menjadi data yang baru untuk bisa menghasilkan informasi ataupun pengetahuan untuk mendukung keputusan. Untuk arsitektur yang kedua yang sangat penting di bagian arsitektur data mining ini, yang pertama adanya knowledge base. Mengapa? Karena daerah knowledge yang digunakan untuk memberi petunjuk ataupun pencarian atau mengevaluasi hasil pola. Dan yang kedua pentingnya juga adanya data mining engineering, yaitu terdiri dari sekumpulan model fungsional seperti karakteristik, association, classification, cluster analysis, evaluation, dan juga definition analysis. Dan kemudian juga ada yang pentingnya juga di dalam arsitektur data mining, yaitu pattern evaluation module, yaitu komponen yang berinteraksi dengan modul data mining untuk pencarian pola. Dan juga adanya GUI, yaitu Graphical User Interface. Nah, ini sangat penting ya. Mengapa? Karena modul ini akan mempermudahkan user berinteraksi dengan sistem data mining. Dalam data mining memiliki tugas, yaitu tugas utama data mining terbagi 2. Yang pertama adanya prediktif. Nah, prediktif ini memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Dan sedangkan untuk tugas data mining yang kedua yaitu deskriptif. Deskriptif ini yaitu memperoleh pola. Bentuk polanya yaitu seperti correlation, trend, cluster, trajectory, anomali untuk menyimpulkan hubungan di dalam data.
Baiklah, saya akan melanjutkan ke dalam pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang metode dalam data mining. Pada pertemuan sebelumnya, dalam pertemuan kedua, membahas tentang tugas dan juga pengertian dari data mining dalam bisnis intelligence. Tugas data mining pada pertemuan sebelumnya yaitu terbagi ada dua. Yang pertama adanya prediktif dan juga deskriptif. Yang tergolong dalam bagian prediktif, yang pertama ada classification, time rule, time series analysis, dan juga regression. Dan yang bagian yang termasuk dalam golongan deskriptif, yang pertama adanya clustering, dan kedua adanya association rule, dan yang ketiga ada sekuensi discovery. Dan yang pertama saya akan membahas tentang di bagian deskriptif, bagian clustering. Descriptive clustering. Clustering dari namanya bisa kita mengetahui yaitu adanya pengelompokan. Mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut. Disebut juga clustering ini adalah segmentation. Unsupervised method, tidak satupun atribut yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Tidak ada label. Algoritma ataupun metode yang terdapat dalam clustering ini sendiri, algoritmanya yaitu adanya pertama adanya K-means, dan kedua adanya simple additive weighting ataupun SAW, dan yang ketiga adanya algoritma K-medoid, kemudian ada juga fusi chemis, dan ada subtraktif, mountain, dan juga ada hierarki. Untuk algoritma yang paling mudah pada clustering ini yaitu metode SAW ataupun simple additive weighting. Saya akan jelaskan sedikit tentang SAW. SAW ataupun simple additive weighting adalah suatu metode dalam sistem penunjang di mana merupakan bagian dari business intelligence yang menjumlahkan bobot dari beberapa aspek positif atau negatif pada setiap alternatif pada kriteria yang diusulkan. Metode ini perlu proses normalisasi agar dapat dibandingkan dengan semua kriteria yang menjadi dekomposisi dari semua kriteria dan alternatif. Jadi yang terdapat dalam SAW ini ada beberapa kriteria dan juga memiliki alternatifnya juga. Dan kemudian yang kedua adanya association rule. Association rule yang tergolong dalam deskriptif ini disebut juga sebagai market basket analysis. Menganalisa tabel transaksi penjualan dan juga mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan customer. Untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk yang kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Atau contohnya untuk cross-selling ini sendiri yaitu seperti pada supermarket, kita ambil contoh. Di bagian depan bagian kasir itu terdapat Kinder Joy ya, karena sering diburu oleh anak-anak. Ya, apabila seorang ibu ataupun bapak, orang tua yang membawa anaknya, apabila melihat Kinder Joy pasti anaknya akan meminta. Nah, itu merupakan juga tergolong dalam market basket analysis. Jadi penyusunan rak yang terdapat pada supermarket ataupun di perusahaan itu merupakan market basket analisis. Setelah analisis dan juga melakukan penyusunan sesuai dengan peraturannya. Itu untuk mencari produk apa yang bisa terjual bersamaan dan juga untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan pembelian tersebut. Untuk contohnya yaitu yang pertama ketika orang membeli susu. Ini ada orang yang suka susu, pasti berbelanja ke supermarket dan suka susu. Dia juga pasti biasanya akan membeli keju. Ataupun ketika orang membeli Pepsi ataupun Coke, minuman bersoda, dia pasti biasanya akan membeli jus untuk menormalisasikannya. Itu dia. Jadi adanya kejadian cross-selling, yaitu pembelian yang secara bersamaan.
Dan yang keempat, adanya bagian deskriptif, golongannya itu adalah sekuensi analisis. Nah, digunakan untuk mencari pola pada serangkaian yang disebut dengan sequence. Contoh rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Implementasi dari sequence analysis ini memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Dia berbentuk rangkaian. Misalnya dalam kita ingin membeli sebuah laptop, sebuah komputer, yang paling mudah laptop. Setelah kita membeli laptop, pasti kita akan membeli selanjutnya itu adanya tas laptop. Nah, itu ada sekuensinya ataupun rangkaian pembeliannya ya secara tidak bersamaan. Sedangkan yang tadi ya secara association rule itu secara bersamaan, sedangkan sequence memiliki rangkaian yang memiliki jangka waktu yang berbeda. Seperti tadi yang saya jelaskan, seperti contohnya kita ambil pembelian laptop. Pada saat pembelian laptop, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu ingin membeli tas laptop, dan kemudian juga kita ingin membeli mouse-nya ataupun juga ingin membeli pelindung laptop dari anti gores, anti keyboard goresnya, ataupun juga kita akan membeli webcam yang bagusnya secara pribadi. Dan apabila kita membeli laptop memiliki kurang RAM, kita akan menambahkan RAM. Nah, itu merupakan dari rangkaian ataupun dari sequence yang analisisnya tersebut. Dan kemudian untuk contoh lainnya, kita pada rangkaian klik pada sebuah website ya, pada website berita. Setiap website itu memiliki keragaman berbeda masing-masing. Mengapa klik tombol sebelah kanan ataupun ada alasan mengapa klik tombol sebelah kiri, itu ada sebuah rangkaian ataupun analisisnya pribadi masing-masing pada saat pembuatan website. Setiap node adalah sebuah kategori URL, garis melambangkan transaksi antar kategori URL tersebut. Setiap transisi dikelompokkan dengan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transisi suatu URL dan URL lainnya. Seperti itu. Jadi itu saja dari rangkuman untuk pertemuan ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan ke dalam pertemuan keempat dan kelima, yaitu metode dalam data mining. Metode tugas data mining yaitu yang pertama ada prediktif, yaitu classification, time serial analysis, dan juga regression. Dan yang kedua adanya deskriptif, yaitu ada clustering, association rule, dan juga sequence discovery. Yang pertama adanya descriptive clustering. Saya akan membahas tentang bagian deskriptif dulu, yaitu descriptive clustering mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut. Disebut juga segmentasi unsupervised method. Tidak satupun atribut yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, tidak ada label. Untuk algoritmanya itu sendiri, yaitu yang pertama adanya K-means, simple additive weighting atau SAW, K-mendoid, fuzzy K-means, subtractive, mountain, dan juga adanya hierarki. Untuk metode yang paling mudah untuk dalam algoritmanya dalam clustering ini yaitu adanya SAW. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu SAW. SAW ataupun simple additive weighting, suatu metode dalam sistem penunjang di mana merupakan bagian dari bisnis intelijen yang menjumlahkan bobot dari beberapa aspek positif atau negatif pada setiap alternatif pada kriteria yang diusulkan. Jadi dalam SAW ini ada alternatif yang dikuatkan ataupun dikaitkan dengan beberapa kriteria. Metode ini perlu proses normalisasi agar dapat dibandingkan dengan semua kriteria yang menjadi dekomposisi dari semua kriteria dan alternatif. Dan kemudian yang kedua adanya descriptive association rule. Association rule disebut juga dengan market basket analysis.
menganalisa tabel transaksi penjualan, dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan customer. Untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross selling. Nah, jadi cross selling ini suatu hasil perbelanjaan kita yang sering kita beli dengan bersamaan ataupun selling itu, adanya cross selling, yaitu untuk mencari produk apa saja yang biasanya terjual bersamaan dan untuk mencari tahu peraturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Seperti contoh dalam supermarket. Nah, dalam rak-rak itu mengapa di bagian misalnya seorang ibu ingin membeli susu, pasti dia akan membeli sebuah pampers anaknya itu. Nah, hal-hal seperti itu yang terjadi kejualan kebersamaan yang menjadi cross selling itu merupakan dari market basket analysis. Itu sudah ada peraturan untuk penempatan rak di bagian supermarket. Dan yang keempat, adanya descriptive sequence analysis, yaitu digunakan untuk mencari pola pada serangkaian yang disebut dengan sequence atau rangkaian. Contoh rangkaian klik pada website, ya. Rangkaian klik pada website itu ada beberapa website bagian sebelah kanan ataupun sebelah kiri, itu masing-masing memiliki peraturannya masing-masing. Implementasinya memodelkan pembeli oleh pelanggan sebuah sequence ataupun rangkaian. Nah, jadi sequence itu merupakan rangkaian. Misalnya kita membeli sebuah komputer. Nah, membeli komputer kita pasti membutuhkan ya adanya mouse ataupun webcamnya yang bagus, ataupun juga untuk pelindung komputer seperti itu. Ataupun jika kita membeli sebuah laptop. Dalam pembelian sebuah laptop, kita pasti akan membuat rangkaian. Pembelian selanjutnya kita akan membeli tas laptopnya, dan juga ada juga pembelian selanjutnya kita akan membeli mouse-nya, keyboard tambahan, pelindung anti gores kaca ataupun juga untuk pelindung keyboardnya. Ada juga untuk apabila RAM yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kita akan melakukan pembelian penambahan RAM. Nah, pada pembelian itu merupakan rangkaian ataupun sequence dari analisis. Untuk contoh dari association rule yang seperti tadi yang penjualan bersamaan ataupun cross selling, itu seperti ketika orang membeli susu, orang yang suka susu, dia pasti biasanya akan membeli keju. Seperti itu. Dan juga ada juga ketika orang membeli sebuah Pepsi, minuman bersoda, dia pasti akan membeli jus untuk menormalisasikannya. Untuk contoh sequence tadi, contoh lainnya yang seperti rangkaian, itu seperti rangkaian klik pada sebuah website berita ya. Setiap node adalah sebuah kategori URL. Garis melambangkan transisi antar kategori URL tersebut. Dan juga setiap transisi dikelompokkan dengan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transisi antar satu URL dan URL yang lainnya. Seperti itu untuk pada rangkaian website berita. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6 dengan judul materi Business Intelligence Dashboard. Seperti kita tekankan pada pertemuan pertama, hasil ataupun output dari business intelligence ini merupakan berupa outputnya berupa grafik ataupun tabel. Mengapa? Agar memudahkan bagi para pembaca dan juga para pembaca ingin mengambil sebuah keputusan. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan berupa dashboard. Apa itu dashboard? Dashboard adalah sebuah tampilan visual berisikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka melakukan monitoring dan sebagai dasar analisa untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi fungsi dashboard di business intelligence ini apa? Jadi fungsi dashboard yang pertama, meneliti informasi dengan sekali pandang. Seperti saya jelaskan tadi, business intelligence hasil outputnya itu berupa grafik ataupun tabel. Mengapa? Agar memudahkan pembaca dan juga agar cepat mengambil keputusan, mendukung pengambilan keputusan. Jadi misalnya kita ambil contoh pada saat supermarket.
Hasil pada saat pelaporan untuk kepada manajernya ataupun kepala tokonya, dia akan mengakhirkan hasil outputnya itu berupa grafik ataupun tabel. Jadi memudahkan kepala manajer hanya melihat sekali pandang. Oh iya, berarti grafik kita naik ataupun turun agar memudahkan si pembaca, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memberikan informasi secara efektif dan efisien. Jadi jelas, grafik tabel naik turunnya jelas. Itu seperti pemasaran tadi, misalnya dari hasil kemarin sama hari ini terlihat jelas. Oh hari ini naik, oh kemarin agak turun gitu. Seperti itu. Jadi hasilnya efisien dan relatif benar. Seperti itu dan efisien. Dan yang ketiga, indikator kinerja atau pencapaian target. Misalnya, jadi misalnya di bulan ini segini grafiknya. Jadi agar ada sistem pengambilan keputusan ataupun sistem pendukung keputusan untuk pencapaian target-target selanjutnya, untuk agar dapat meningkatkan kualitas dari sini kerja toko tersebut. Dan tujuan utama Business Intelligence Dashboard ini, yang pertama memungkinkan akses interaktif ke data, seringkali dalam bentuk real time. Dan yang kedua, memungkinkan manipulasi data untuk memberikan analisis yang tepat oleh manajer. Dan kemudian menyediakan wawasan yang bernilai untuk menghasilkan keputusan yang informatif dan lebih baik. Proses BI berbasis transformasi data ke informasi, kemudian keputusan, dan akhirnya ke aksi atau tindakan. Jadi maksudnya ini, proses business intelligence ini menghasilkan sebuah informasi ataupun pengetahuan dan kemudian akan menjadi suatu mendukung pengambilan keputusan dan akhirnya akan mendapatkan sebuah aksi ataupun tindakan oleh suatu perusahaan ataupun suatu organisasi yang mengambil untuk mendukung keputusan tersebut. Kemudian memfasilitasi closing the strategy gap dari suatu organisasi, seperti itu. Dan kemudian ada juga manfaat, keuntungan dari bisnis intelligence dashboard. Yang pertama, penghematan waktu. Jadi waktu lebih hemat ketika kita mengolah data, mendapatkan hasil, dan hanya dengan sekali pandang sudah mengerti hasilnya tersebut. Jadi menghemat waktu tanpa harus mengulang beberapa kali untuk melakukan perubahan di data tersebut. Dan kedua, adanya single versus of the truth. Jadi ini maksudnya itu datanya benar dan efisien dan juga efektif. Tidak hanya untuk data yang dicoba-cobakan, berarti datanya akan menjadi data yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian meningkatkan strategi dan plans ataupun meningkatkan tingkat kerencanaan strateginya untuk meningkatnya. Kemudian meningkatkan taktis, kemudian proses lebih efisien, penghematan biaya, dan juga meningkatkan relationship pelanggan dan juga mitra. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.